Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Science Class. I'm Ismaya, your science teachers. The important thing is never stop questioning. Let's move to the next explanation. Setelah kita mempelajari tentang sistem gerak pada manusia, sekarang kita akan masuk pada sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Gerak pada hewan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti bentuk tubuh, berat tubuh, bentuk kaki, dan habitatnya. Faktor-faktor tersebut menyebabkan kecepatan gerak setiap jenis hewan berbeda-beda. Berdasarkan habitatnya, gerak pada hewan dapat dibagi menjadi 3, yaitu gerak hewan dalam air, gerak hewan di udara, dan gerak hewan di darat. Air memiliki kerapatan dan gaya angkat lebih besar dibandingkan udara. Namun, hewan yang hidup di air seperti ikan memiliki massa jenis lebih kecil dibandingkan lingkungannya. Oleh karena itu, ikan dapat melayang di dalam air dengan mengeluarkan sedikit energi. Ikan juga mempunyai organ khusus bernama gurat sisi atau linea lateralis yang mendeteksi perubahan air, arus, dan tekanan air di sekitar ikan. Selain itu, ikan memiliki sirip samping dan sirip ekor yang lebar, yang fungsinya adalah untuk membantu mendorong gerakan ikan ke depan sehingga ikan akan bergerak dengan lebih cepat. Hewan di darat bergerak dengan berbagai cara, yaitu berjalan, berlari, melompat, dan merayap. Hewan darat memiliki otot dan tulang yang kuat. Kecepatan gerak hewan di darat berbeda-beda karena dipengaruhi oleh perbedaan struktur tulang dan otot yang dimiliki hewan. Sebagai contoh adalah gajah dan kijang mempunyai gerak yang berbeda. Gajah memiliki tubuh yang besar sehingga untuk bergerak gajah harus melawan inersia yang nilainya juga besar. Oleh sebab itu gajah bergerak dengan lamban. Sementara itu kijang memiliki kaki yang ramping sehingga kijang memiliki elastisitas yang tinggi. Bentuk kaki yang ramping mengakibatkan kijang berlari dengan lebih banyak melompat ke udara dan meluncur di udara. Gaya gesek udara jauh lebih kecil daripada gaya gesek permukaan tanah sehingga kijang dapat berlari dengan cepat. Ketiga adalah gerak hewan di udara. Beberapa jenis burung dapat terbang di udara dengan cara yang unik. Tubuh hewan tersebut memiliki gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi. Salah satu upaya untuk memperbesar gaya angkat yaitu menggunakan sayap. Burung terbang di udara dengan cara mengepakkan sayapnya. Burung mengepakkan sayapnya dari atas ke bawah untuk menimbulkan gerakan mengangkat dan mendorong tubuhnya di udara. Prinsip cara terbang burung ini diterapkan pada pesawat terbang, khususnya pada pesawat terbang bersayap berbentuk airfoil. Sayap burung memiliki susunan kerangka ringan, tulang dada kuat, dan otot kuat. Bentuk sayap airfoil menyebabkan udara mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat daripada bagian bawah. Saat sayap dikepakkan, udara akan mengalir ke bawah. Dorongan ke bawah tersebut akan menghasilkan gaya yang berlawanan arah, sehingga burung akan terangkat ke atas. Selanjutnya adalah sistem gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan dipengaruhi oleh rangsang. Berdasarkan asal rangsang, gerak tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu gerak autonom atau endonom, gerak esionom, dan gerak higroskopis. Gerak pada tumbuhan terbagi atas 3, yaitu gerak endonom, gerak higroskopis, dan gerak esionom. Gerak endonom adalah gerak yang terjadi akibat rangsang yang berasal dari tumbuhan itu sendiri. Contohnya yaitu gerak melingkar aliran sitoplasma dalam sel daun Hydrilla verticillata serta gerak tumbuhnya akar, batang daun, dan bunga akibat respon dari pertumbuhan. Selanjutnya adalah gerak higroskopis. Gerak higroskopis adalah gerak bagian tumbuhan akibat adanya perubahan kadar air atau kelembapan di dalam sel sehingga terjadi pengerutuan yang tidak merata pada sel-sel penyusunnya. Contohnya yaitu membukanya sporangium pada tumbuhan paku dan tumbuhan lumut, serta pecahnya kulit buah tumbuhan polong-polongan yang sudah kering. Gerak esionom adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsang dari luar tubuh tumbuhan. Gerak esionom dibagi menjadi 3, yaitu gerak tropisme, gerak nasti, dan gerak taksis.
adalah gerak tropisme. Gerak tropisme dibagi atas 4 gerak, yaitu geotropisme, tikmotropisme, hidrotropisme, dan fototropisme. Gerak fototropisme contohnya adalah gerakan daun yang bergerak menuju arah datangnya cahaya matahari. Gerak hidrotropisme contohnya adalah pertumbuhan ujung akar menuju tempat yang mengandung air. Gerak geotropisme contohnya adalah pertumbuhan ujung akar ke bawah atau menuju pusat bumi. Dan yang terakhir, gerak tikmotropisme contohnya adalah tanaman sulur, yaitu timun, markisa, pari, dan sebagainya. Selanjutnya adalah gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Gerak nasti adalah gerak yang tidak dipengaruhi oleh arah rangsang. Gerak nasti terbagi atas 5, yaitu fotonasti, termonasti, tikmonasti, niktinasti, dan nasti kompleks. Sementara gerak taksis adalah gerak berpindah tempat baik salah satu bagian tumbuhan atau seluruh bagian tumbuhan. Gerak taksis terbagi atas 3, yaitu fototaksis, kemotaksis, dan galvanota. Fototaksis adalah gerak taksis yang dipengaruhi oleh cahaya. Contohnya adalah euglena yang bergerak menuju tempat yang terang untuk fotosintesis. Kemotaksis adalah gerak taksis yang dipengaruhi oleh zat kimia. Contohnya adalah spermatozoid tumbuhan lumut menuju sel telur karena adanya zat kimia yang dihasilkan telur. Dan yang ketiga adalah galvanota, yaitu gerak taksis yang dipengaruhi oleh arus listrik. Contohnya adalah gerakan bakteri ke arah kutub positif atau negatif. Demikianlah penjelasan singkat tentang gerak pada hewan dan tumbuhan. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Okay, that's all about our learning today. See you on